Hari ini kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan, ya, dan kemarin kita sudah ya di Ulangan pasal yang ke-15, ya, dan masih ada sedikit lanjutan dari Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-19 tentang anak sulung ternak. Ya, ayat 19, Ulangan 15 ayat 19, segala anak sulung jantan yang lahir dari antara lembu sapimu dan kambing dombamu haruslah kau kuduskan bagi Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memakai anak sulung lembumu dan janganlah engkau menggunting bulu anak sulung dombamu di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus memakan dagingnya tahun demi tahun di tempat yang akan dipilih Tuhan engkau ini dan seisi rumahmu. Tetapi apabila ada cacatnya, jika timpang atau buta, bahkan cacat apapun yang buruk, maka janganlah engkau menyembelihnya bagi Tuhan Allahmu di depan tempatmu. Boleh engkau, ya, baik orang najis maupun orang tahir memakan dagingnya seperti daging kijang, ya. Dikatakan di sana, atau daging rusa, hanya darahnya janganlah kau makan, ya, haruslah kau curahkan ke tanah seperti air. Ya, jadi Tuhan juga mengatur tentang, ya, bagaimana mereka memperlakukan anak sulung, ya, dari lembu sapi mereka tidak boleh dipakai untuk bekerja, tapi harus dipersembahkan bagi Tuhan sebagai korban persembahan. Kemana akan Tuhan tunjukkan tempat di mana mereka harus dipersembahkan sebagai korban, dan dagingnya dimakan ramai-ramai di rumah Tuhan. Kemana akan Tuhan tunjukkan, dikatakan. Iya, dan kita akan lanjutkan sekarang, ya, pada Ulangan pasal yang ke-16. Judul perikopnya tiga hari raya utama. Ya, di Israel itu ada 3 hari raya utama. Dikatakan ayat yang pertama, ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Ya, jadi tempatnya akan Tuhan yang tunjukkan, ya, kemana mereka membawa korban persembahan itu. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi, ya, besertanya 7 hari lamanya. Engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan. Sebab dengan buru-buru engkau keluar dari, ya, tanah Mesir, maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi Tuhan itu mengatur, saudara, bagi bangsa ini, ya, dikatakan, ya, Tuhan berkata mereka itu harus, ya, mempersembahkan persembahan bagi Tuhan, ya, ketika hari raya yang ditentukan oleh Tuhan tentang, ya, 3 hari raya penting bagi bangsa Israel, yaitu dikatakan di sana bulan Abib, yaitu bulan di mana Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, dan mereka harus makan roti yang tidak beragi, itu roti penderitaan. Tidak enak kan roti tidak beragi itu, untuk mengingatkan kepada bangsa ini, ya, tentang hari penderitaan mereka keluar dari Mesir. Ya, janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu, ayat 4, 7 hari lamanya. Dan dari daging hewan yang kau sembeli pada waktu petang pada hari pertama, janganlah ada yang bermalam sampai pagi. Engkau tidak boleh mempersembahkan korban Paskah di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja, ketika matahari terbenam bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Jadi, ya, sekali lagi Tuhan bilang, ya, jangan mempersembahkan korban Paskah di salah satu tempat, ya, tetapi tunggu tempat yang akan ditunjukkan Tuhan di mana mereka harus taat, ikuti semua tuntunan Tuhan, ya. Ayat yang ke-7 di sana dikatakan engkau harus memasaknya dan memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Kemudian paginya engkau harus, ya, pulang kembali ke rumahmu. Harus membawa persembahan, ya, ke tempat di mana Tuhan pilih, ya, untuk mereka membawa. Ayat yang ke-8, 6 hari lamanya engkau harus makan roti, ya, yang tidak beragi, dan pada hari yang ke-7 harus ada perkumpulan raya bagi Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau melakukan pekerjaan. Jadi hari Sabat, ya, hari yang ke-7. 7 minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit
gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau pergi ya merayakan ya hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, ya engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Jadi sebenarnya Tuhan menyuruh bangsa Israel itu memberi persembahan sukarela, persembahan sulung, persembahan ini ya sebagai tanda ucapan syukur. Ya saudara, kenapa kita ini diajar menabur, memberi? Itu sebagai tanda ucapan syukur kita ketika kita menolong orang lain, membantu anak yatim, orang-orang yang berkesusahan, itu sebagai tanda ucapan syukur kita ini juga sudah ditolong Tuhan. Sebenarnya hanya untuk membuat bangsa itu ingat dan mereka tidak lupa bahwa Tuhan juga pernah menolong mereka. Yang ke-13, hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya, apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang-orang asing, anak yatim dan janda yang dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dan bersungguh-sungguh. Ya, jadi saudara, Tuhan itu rencananya adalah memberkati. Jadi kalau ada orang diberkati menjadi kaya, ya itu juga adalah rencana Tuhan. Tidak berdosa orang itu menjadi kaya, karena dari awal pun Tuhan itu berjanji memberkati bangsa Israel dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Tetapi bukan untuk membanggakan diri dan menjadi kaya bagi diri sendiri. Mereka justru harus menjadi saluran berkat bagi orang lain, ya, supaya mereka mengingat untuk berbagi hasil tanah dan Tuhan akan memberkati mereka. Ayat yang ke-16, 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya. Sekali lagi ya, yang akan dipilih Tuhan. Ya, ke tempat sanalah mereka akan pergi menyembah Tuhan, mencari hadirat Tuhan, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi sekali lagi ya, Tuhan mengingatkan bangsa ini untuk memberi sesuai dengan apa yang sudah Tuhan ya katakan. Nah saudara, 3 kali dalam setahun setiap orang laki-laki itu harus melakukan perjalanan ke tempat ibadah di kota yang ditentukan sebagai ya tempat di mana orang Israel harus beribadah. Pada hari-hari raya ini setiap peserta didorong untuk memberikan apa yang dapat ia berikan yang sebanding dengan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Allah itu tidak mengharapkan kita untuk memberi ya karena banyak atau apapun, saudara, tapi Tuhan tuh melihat sikap hati kita. Ya, Tuhan itu ya melihat ya kita ini diberkati ya bila kita juga ya mau menjadi berkat, ya memberi dengan sukacita. Ya, bagi sebagian orang 10% mungkin merupakan beban. Bagi sebagian besar juga ya jumlah itu terlalu sedikit ya. Perhatikan apa yang kita miliki dan kemudian kita berikan sebanding dengan apa yang telah juga Tuhan berikan kepada kita. Ya, dan saudara, kita melihat ya bahwa ya, Tuhan itu Tuhan yang sanggup melipat gandakan ketika kita mau taat dan setia untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kita akan lanjutkan sekarang Ulangan 16 ya. Sekarang ayat yang kita lanjutkan ayat yang ke-18 ya. Judul perikopnya pengadilan yang adil. Ulangan pasal 16 ayat yang ke-18. Pengadilan yang adil. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu,
Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, ya, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang kuberikan kepadamu, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara, ya, firman Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel agar mereka itu mengangkat, ya, pemimpin-pemimpin. Bahkan mereka mengangkat hakim-hakim. Ya, dikatakan, ya, supaya mereka itu, ya, ada keadilan di sana. Ya, sebab, ya, Tuhan menyuruh mereka mengangkat pemimpin, hakim-hakim. Untuk apa, saudara? Untuk mengantisipasi kalau ada masalah besar di antara mereka sesama suku, ya. Maka Tuhan menyuruh agar mereka mengangkat pemimpin hakim, ya, dan supaya ketika mereka tiba di tanah perjanjian, ya, ada orang yang akan menentukan keadilan. Meskipun mereka memiliki Yosua sebagai pemimpin, ya, namun, ya, mereka itu harus mencari pemilih pemimpin-pemimpin yang lain yang sifatnya menyelesaikan masalah-masalah dalam suku-suku mereka, ya. Dan mereka itu harus dikatakan mencari orang-orang yang berhikmat. Karena mereka tidak mengangkat hakim-hakim yang bijaksana dan pemimpin-pemimpin yang setia, akhirnya terjadilah, saudara, ya, kemerosotan di bangsa itu. Terjadilah pemberontakan, ketidakadilan, ya, sehingga mengganggu komunitas mereka. Dan Tuhan, ya, menyuruh, sebenarnya tadinya mereka mengangkat orang-orang yang memiliki hikmat Allah. Tapi ternyata, ya, justru mereka mengangkat orang-orang yang tidak adil, sehingga di pengadilan pun ada ketidakadilan. Dan kita melihat di sini, saudara, dalam hal ini kita belajar bahwa Tuhan itu juga menginginkan di dalam satu kota atau bangsa, ya, harus ada pejabat-pejabat yang bijaksana dan adil. Ya, kalau mereka itu menjadi pemimpin atau pejabat tapi mereka tidak adil, ya bagaimana, saudara, ya, mereka dapat membawa bangsa itu. Kenapa, saudara? Karena, ya, di setiap tempat diperlukan pemimpin yang adil, baik itu dalam lingkup rumah tangga, dalam gereja, sekolah, atau pekerjaan-pekerjaan lain dalam bermasyarakat. Ketika kita gagal memilih pemimpin, ya, bahkan itu akan membawa banyak masalah, ya, di dalam kehidupan. Ya, demikian juga kalau dalam rumah tangga, salah memimpin kepala rumah tangga, salah memilih, ya, maka akan banyak masalah dalam rumah tangga itu. Dalam satu RT salah pilih RT, ya pasti banyak masalah, apalagi sebagai hakim-hakim. Dan, ya, Tuhan berkata mereka harus memilih, ya, mengangkat, ya, hakim-hakim dan petugas-petugas, ya, untuk menyelesaikan masalah. Ya, Tuhan berkata di sana harus orang yang adil, memegang keadilan, jangan yang pandang bulu, jangan yang menerima suap, ya, sebab orang yang menerima suap itu membuat buta mata. Ini juga yang perlu kita doakan di atas bangsa kita hari-hari ini, saudara, ya, supaya di atas bangsa kita ini terjadi tidak sebaliknya. Ya, biarlah di dalam bangsa kita hukum juga tidak terbalik, ya. Jangan orang-orang menerima suap sehingga keadilan itu gampang diputarbalikkan. Keadilan itu dibeli begitu saja sehingga orang yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Kita berdoa buat bangsa dan negara kita juga, Indonesia, supaya hal-hal ini tidak terjadi seperti bangsa Israel. Kita lanjutkan sekarang ayat 21, larangan terhadap berhala dan terhadap persembahan hewan yang cacat. Janganlah engkau menanam sesuatu pohon sebagai tiang berhala di samping mezbah Tuhan Allahmu, mezbah yang akan kau buat bagimu. Janganlah juga kau dirikan bagimu tugu berhala yang dibenci oleh Tuhan Allahmu. Ya, jadi di sini, saudara, bangsa Israel dilarang jangan menanam pohon sebagai tiang berhala di samping mezbah. Ya, pada zaman dulu itu, ya, mereka, ya, masih mempercayai, saudara, ya, pohon-pohon, ya, dari tiang berhala, ya, mereka masih mempercayai. Saya tuh pernah ke
rumah seseorang, dan dia tuh berkata, "Bu, kalau di rumah itu ya harus ada pohon ini. Kenapa? Kalau kita nanam pohon ini anti setan. Kalau kita nanam pohon ini nggak akan ada setan yang datang," kata dia. Ya saya bilang sama dia, ya setan itu nggak datang di pohon, setan itu datang di hati. Kalau hati orang itu jahat ya banyak setannya, tapi kalau hati orang itu bersih, hidupnya kudus, nggak ada setan. Bukan dari pohon, enak aja, saya bilang. Nggak ada tuh kayak begitu. Nah, masih ada orang-orang yang memiliki kepercayaan berhala-berhala. Tuhan melarang bangsa itu supaya mereka tidak menanam pohon atau tiang-tiang berhala. Jangan mendirikan tugu berhala juga, karena itu semua dibenci Tuhan, kata firman Tuhan ini ya. Tidak boleh mereka mendirikan atau membangun satu tugu-tugu berhala, tidak diizinkan Tuhan membangun tiang-tiang berhala. Ya, di bangsa Israel Tuhan melarang itu. Ya, karena itu semua dibenci oleh Tuhan, jadi tidak diizinkan. Ayat Ulangan pasal 17 ya, "Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan." Sebaliknya mereka juga dilarang untuk ya mempersembahkan binatang yang cacat bagi Tuhan. Tidak boleh. Yang harus dipersembahkan adalah binatang yang tidak cacat tapi yang sempurna, karena itu dipersembahkan bagi Tuhan. Ya, mari saudara, kalau kita mempersembahkan sesuatu, ya jangan yang cacat atau yang bercela. Karena orang yang memberi dengan sukacita, orang yang mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, itu dikasihi oleh Tuhan. Karena itu ketika kita mempersembahkan hidup kita, harta kita, atau apapun yang kita miliki bagi Tuhan, mari kita persembahkan itu dengan hati yang sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan, dan karena kita mau memberi yang terbaik. Ya, jadi tidak boleh mempersembahkan yang cacat. Ya, ayat yang berikutnya di hukuman mati untuk penyembah berhala. Kita masuk di perikop. Ya, hukuman mati judul perikopnya untuk penyembah berhala. "Apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya, dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu, dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah mati dibunuh. Orang yang dihukum mati atas keterangan 1-2 orang saksi saja, janganlah ia dihukum mati. Ya, kalau hanya 2 atau 3 orang saksi tidak boleh dihukum mati. Saudara, berarti harus dipastikan ya. Jadi saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu di tengah-tengahmu. Tuhan sangat membenci penyembahan berhala. Karena itu setiap orang yang menyembah berhala harus mati pada zaman itu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, tidak boleh menyembah berhala. Karena itu saudara, kita belajar malam ini untuk terus setia kepada Tuhan dan berpegang kepada janji dan firman-Nya. Saya berdoa setiap kita terus mencari Tuhan hari-hari ini, di tengah masa-masa yang sulit, di tengah masa-masa yang sukar, biar kita mau tetap setia. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang mengajarkan kepada kami untuk terus setia mencari Engkau, taat kepada firman-Mu, dan melakukan semua yang Tuhan kehendaki. Biarlah hidup kami memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki di hidup ini, tidak dengan bersungut-sungut, bukan yang cacat tetapi yang
terbaik. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tanganmu saudara untuk terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kalian kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Yesus ada jawaban.